Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di Masjid Al-Fauzan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, mengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menghidupkan hari-hari akhir di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan yang diberkahi, bulan yang suci, bulan yang istimewa, dan bulan yang spesial bagi umat Islam. Bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka pun ditutup, dan para setan dibelenggu. Pada bulan suci Ramadan ini seluruh pahala dilipat ganda. Terdapat keistimewaan pada permulaannya bulan suci Ramadan yang ditandai dengan dipenuhi rahmat, kasih sayang di dalamnya. Pada pertengahannya sangat dekat dengan maghfirah atau ampunan, dan di akhir bulan suci Ramadan adalah dibebaskan dari api neraka. Maka ketika kita semua berpuasa sebulan penuh, maka insya Allah disitulah kita telah merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ampunan darinya, dan akan dihadiahi surga ketika di hari akhir nanti. Dari dimensi sosial, berpuasa pada bulan suci Ramadan akan menjadikan umat muslim menjadi insan kamil, insanul kamil, manusia yang sempurna, dengan segala proses dan perjalanan yang rumit dan menantang. Kita diajarkan untuk bersabar menahan lapar, dahaga, syahwat sejak munculnya fajar hingga terbenamnya matahari, serta menyuruh kita untuk menghindari dari perbuatan yang sia-sia dan merugikan untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ramadan adalah sebagai madrasah yang baik bagi umat Islam. Di bulan ini kita menempa diri kita menjadi insanul kamil, insan yang sempurna, insan yang memiliki empati yang tinggi dan merasakan lapar dan dahaga orang-orang fakir dan miskin, juga merasakan susahnya bagaimana yang tidak mendapatkan makanan dan minuman yang layak dalam sehari-hari. Bulan suci Ramadan juga mengajarkan sabar dan syukur, karena orang yang berpuasa dituntut untuk bersabar dalam meninggalkan seluruh perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ia juga senantiasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam bulan suci Ramadan ini dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip. Yang pertama, asyukru inda ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah atau ujian. Di dalam kitab As-Sabru wa Thawabu Alaih yang dikarang oleh Syekh Ibn Abid Ad-Dunya mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru salasatu, fas-sabrun alal musibah,
fasabru ala ta'ah, fasabru anil maksiyah. Yang pertama, sabar ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabar atas musibah, kemudian sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dari laku maksiat. Melengkapi pembahasan tadi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah memberikan analogi keimanan dengan berkata yang maknanya, ingatlah, sabar mempertahankan keimanan layaknya kepala di dalam satu tubuh. Bila kepala itu dipenggal, maka habislah tubuh itu. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengangkat suaranya dan mengatakan, menyampaikan dengan tegas, ingatlah, sesungguhnya tidak ada iman bagi yang tidak bisa dan tidak memiliki kesabaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sungguh berbahagialah bagi umat Islam yang mendapati Ramadan lalu dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh-sungguh merugilah bagi mereka yang mendapati Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Pada kasus demikian Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yakni antara lain, "Dokter liman adraka Ramadan lam yunfar lahu fi." Sesungguhnya merugi orang yang mendapatkan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, menumpuk dosa dengan meninggalkan puasa di siang hari, melakukan kemaksiatan, mengerjakan perbuatan, dan sia-sia menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan dan disamakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk menekankan, mengistiqomahkan niat kita dalam menguatkan keimanan di bulan-bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, terutama di waktu-waktu akhir seperti ini. Mari kita isi dengan berbagai ibadah dan amal saleh, berbuat baik, memberi nafkah, memberi makan anak-anak yatim, memberi makan orang fakir miskin, karena pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Karena sesungguhnya bisa jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita utamakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang nanti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya dunia juga penting bagi kita, karena di dunialah kita menanam amal kebajikan, dan di akhirat kita hanya mengambil atau memanen saja. Jika di dunia hanya menjadi tempat yang buruk, maka kita tidak juga akan mendapatkan kesia-siaan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah untuk yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya, serta mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.